Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ultari Saprina SPD. Saya bertugas di SD Negeri Bandar Lampahan di bawah pimpinan Ibu Wirdah SPD. SD Negeri Bandar Lampahan terletak di kaki Gunung Burni Telong, tepatnya di Desa Rembuni, kurang lebih 3 km dari Jalan Raya Takengon Biren. Masyarakat di sini merupakan petani kopi dan terkenal dengan perkebunan Bandar Lampahan sampai dengan keluar daerah. Pada tahun ajaran 2022-2023 ini, kita melaksanakan kurikulum merdeka, di mana salah satunya melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada hari ini, kami akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal, fase B, kelas 4 dengan topik budidaya kopi Arabica. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa mengenal potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yakni akhlak terhadap alam. Yang kedua, dimensi bergotong royong, yakni kolaborasi. Inilah jalan menuju SD Negeri Bandar Lampahan. Sepanjang jalan kita melihat dengan kearifan lokalnya terbentang pohon kopi yang luas. Sebelum melaksanakan praktek membudidayakan kopi Arabica, marilah kita wawancarai petani kopi berikut ini. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Alma. Saya dan teman-teman dari SD Negeri Bandar Lampahan. Maaf mengganggu waktu Bapak. Terima kasih anak-anakku dari SD Negeri Bandar Lampahan atas telah hadir ke penangkar bibit kopi Arabica Gayo untuk belajar ataupun sekolah lapang di tempat penangkar Bapak ini. Terima kasih atas kehadirannya. Apa yang mau ditanyakan, Nak? Yang ingin kami tanyakan Pak, langkah pertama apa yang harus kita lakukan di dalam memilih buah kopi untuk bibit, Pak? Oh, langkah-langkah yang dilakukan dalam memilih atau persiapan bibit kopi, yaitu pohon kopinya usianya sudah tua, yaitu berumur sekitar 8 tahun ke atas. Setelah itu, dan kita seleksi mana produksinya yang tinggi. Nah, produksinya yang tinggi, misalnya setiap tahun dia berbuah, dan produksinya itu tinggi, istilahnya gerinyelang, continue, tiap tahun dia berbuah. Itu yang kita seleksi
bibitnya kita ambil buahnya. Buah yang kita ambil dari pohon tersebut yaitu yang matang atau masak. Yang masak-masaknya kita pilih. Dan dari apa ya tadi? Dari cabangnya itu ambil cabang yang di tengah-tengah. Kan ada cabang kopi. Nah, ada buah tangkai pertama, tangkai kedua, tangkai ketiga. Ambil tangkai keempat, kelima, keenam. Dan yang ujungnya jangan. Karena di situ buah kopi lebih bagus pemasakannya. Nah, ada pertanyaan lagi, Nana? Ada, Pak. Pada usia berapa bibit kopi ini tumbuh menjadi serdadu? Bibit kopi tumbuh menjadi serdadu 1 bulan ataupun 1 bulan setengah. Dia sudah berkecambah. Bibit kopi itu. Setelah bibit kopi menjadi serdadu, kita pindahkan ke dalam polybag. Kita pindahkan ke dalam polybag. Jadi kita siapkan terus dulu polybagnya. Bibit sebelum jadi serdadu, kita harus menyediakan polybagnya supaya nanti mudah dalam pengerjaannya. Teknis kerjanya begitu. 1 bulan setengah sudah bibit menjadi serdadu. Dan bibit itu jangan dibiarkan menjadi daun kupu-kupu dulu baru dipindah. Biarkan dia sebelum daun kupu dipindah terus. Apabila menjadi daun kupu-kupu, dia akan mudah layu atau stagnasi. Ada pertanyaan? Kenapa harus memakai sarlon, Pak? Oh, sarlon ini fungsinya untuk mengurangi karena kita tidak tahu kapan dia musim hujan. Tapi kalau musim hujan dia kelembabannya cukup, dan kapan musim kemarau kan kelembabannya sudah cukup. Nah, jadi kita harus memakai sarlon. Kami akan mempraktekkan membudidayakan tanaman kopi Arabica. Yuk teman-teman, kita sama Bapak ini. Teman-teman, kami dari SD Negeri Bandar Lampahan kelas 4 akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Kami akan mengangkat topik membudidayakan kopi Arabica. Sebelum kita menyemai bibit kopi, kita harus memilih benih kopi yang baik dengan memenuhi 3 kriteria. Pertama, batang kopi harus kokoh dan minimal batang kopi harus sudah berusia 8 tahun. Kedua, biji kopi harus besar-besar. Dan yang ketiga, buah kopi harus berwarna merah sempurna seperti ini. Biji kopi kita pisahkan dari kulit luarnya dengan cara memecatnya seperti ini. Kenapa dipencet, Alma? Kenapa tidak digiling saja? Supaya biji kopinya tidak rusak, Mawaddah. Setelah kita pencet, bijinya kita rendam selama 1 malam. Saat menaruh airnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, teman-teman. Setelah direndam selama 1 malam, biji siap dicuci. Alma, mengapa harus direndam? Supaya lendirnya membusuk dan terpisah saat waktu dicuci. Jika ada
mengapung seperti ini, berarti biji kopinya tidak bagus untuk benih. Jika ada yang tenggelam, maka itu bagus untuk buang terus. Tuang lagi nak sini. Ya, Afifah, tuangkan airnya nak. Lagi terus airnya, tambah lagi sedikit lagi nak. Ya. Ya, ambil lagi yang mengapung, masih ada itu yang mengapung. Bantu Aira. Dah, tuang nak. Kemudian biji kopi dijemur di atas salon. Aira, kenapa biji kopi harus dijemur di atas salon? Mengapa tidak ditanam saja supaya tidak kotor? Karena biji kopi supaya cepat kering. Sesudah biji kopi kering, marilah kita sortir kembali teman-teman. Yang seperti apa yang tidak kita pakai nak? Seperti ini, Bu. Iya. Setelah biji kopi disortir, kita tanam di dalam pedadaran. Caranya seperti ini, kawan-kawan. Dan ditekan sedikit ke dalam. Kenapa harus ditelungkup, Abral? Agar tidak timbul pembusukan dan daya kecambah lebih cepat tumbuhnya. Dan barulah ditutup dengan tanah tipis saja. Lalu diapakan lagi nak? Lalu ditutup dengan daun jerami. Apa gunanya daun jerami, Agar? Agar terlindung dari sinar matahari dan hujan langsung. Ya, tutupkan Rafa. Kondisi benih kopi setelah 3 minggu disemai, teman-teman, sudah mulai berkecambah dan biasa disebut dengan benih kopi serdadu. Lalu diapakan lagi, Abral? Kita akan pindahkan ke dalam polybag ukuran 15 x 15 yang sudah diisi dengan pupuk kompos. Kita akan memperhatikan akarnya terlebih dahulu. Jika akarnya ganda, kita akan memotong salah satunya seperti ini, agar akar serabut tumbuh dengan sempurna. Jika akar tunggalnya terlalu panjang, kita akan memotong sedikit bagiannya. Akar-akar serabut tumbuh dengan banyak. Ya, selanjutnya tanam terus nak. Setelah itu kita letakkan di bawah sarlon. Setelah berapa bulan dari biji serdadu, tumbuhlah daun 2 seperti ini. Daun ini dikatakan daun kuping gajah. Inilah benih kopi yang sudah berumur 3 bulan. Lakukan penyiraman dan penyiangan secara rutin. Minimum 2 kali pemupukan dan maksimalnya 3 kali pemupukan
ditanamkan. Nah, inilah bibit kopi siap tanam yang sudah berumur sekitar 8 bulan. Minimal 6 bulan sudah siap ditanam. Inilah lahan sekolah SD Negeri Bandar Lampahan. Kebetulan di sekolah kami ada lahan kosong yang berukuran kurang lebih 100 kali 100 meter persegi. Dan disinilah kami akan menanam bibit kopi. Dan di lahan ini kami manfaatkan untuk program sekolah, yaitu lahan sekolah merupakan income sekolah. Beginilah kondisi bibit setelah 8 bulan. Sebelum kita tanam, bagian bawah polybag harus kita potong. Lalu kita letakkan di lubang yang sudah disediakan. Setelah itu kita tarik polybagnya secara perlahan. Ditutup dengan tanah, teman-teman. Mari kita tutup. Itulah serangkaian langkah-langkah membudidayakan tanaman kopi Arabica. Kami akan melanjutkan di proyek selanjutnya dengan tema kewirausahaan, yakni memanfaatkan hasil kopi untuk bubuk kopi roasting, dan kami bersedia menerima kunjungan dari luar untuk melihat hasil proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.